Menke dan Menko Polhukam ungkap 283 kasus penyelundupan, kerugian negara capai 10,3 rupiah miliar. Jakarta, Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama kementerian dan lembaga terkait telah menangani 283 kasus penyelundupan barang ilegal dalam periode 4 hingga tanggal 11 November tahun 2024. Selama 1 minggu, dari 4 hingga tanggal 11 November terdapat 283 tindakan pencegahan penyelundupan, khususnya terkait komoditas seperti garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Rawamangun, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sri Mulyani menyebutkan bahwa aktivitas penyelundupan ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 10,3 miliar rupiah. Seluruh kasus saat ini tengah dalam proses penyelidikan. Nilai estimasi mencapai 49 miliar rupiah dalam 1 minggu, dengan potensi kerugian negara 10,3 miliar rupiah, jelasnya. Langkah penindakan ini dilakukan sebagai dukungan terhadap program Astacita yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto serta merupakan implementasi tugas dari Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan, industri dalam negeri mengalami tekanan besar akibat produk-produk selundupan dari luar negeri. Berdasarkan data intelijen keuangan, nilai total transaksi penyelundupan dalam 4 tahun terakhir mencapai 216 triliun rupiah. Dari Des Pencegahan, kami telah memetakan modus operandi penyelundupan, mulai dari ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone, hingga pencucian uang, jelas Budi Gunawan. Menurutnya, langkah pencegahan ini mencakup 213 tindakan terhadap barang-barang seperti garmen, tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika, sebagai wujud komitmen pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas penyelundupan. Pemerintah ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan memastikan keadilan bagi pelaku usaha industri di dalam negeri, tutupnya.